Jadi kholwat saja tidak boleh ya. Berdua-duaan tanpa adanya orang yang ketiga yang terpercaya. Jadi kalau ada laki-laki perempuan dalam ruangan begitu, tidak ada yang lain, walaupun mereka ini duduk-duduk begitu, satunya kerja dan saling mengabaikan, ini adalah kholwat yang hukumnya haram. Harus ada orang ketiga yang terpercaya yang menghalangi. Menghalangi maksudnya mereka, orang ketiga ini ada di ruangan tersebut untuk mencegah terjadinya kholwah. Tapi dengan catatan orang ketiga ini adalah orang yang thiqah, terpercaya. Kalau sama gilanya ya tidak boleh juga. Kan ada kan ya 3 orang sama gilanya ya, 2 orang laki-laki, 1 orang perempuan, atau 2 orang perempuan, 1 orang laki-laki. Lah ini tidak boleh. Dan ini berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, la yadkhulanna ahadukum ala mughibatin illa wa ma'ahu rajulun aw rajulan. Jadi tidak boleh sama sekali seorang laki-laki itu masuk ke tempat di mana terdapat seorang perempuan yang suaminya sedang tidak ada di situ. Jadi ini juga penting, tidak hanya terjadi lingkungan kerja. Ketika seorang istri, ya istri di rumah, suaminya kerja dan tidak ada orang lain di rumah tersebut, ada tamu, walaupun itu teman akrabnya, walaupun itu kerabat suaminya, ya ini itu juga termasuk perbuatan khalwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin thahal amin wa ala alihi wa ashabihi thayyibin at-tahirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa tsabbitna 'alal iman ya akramal akramin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma rzuqnal ikhlas wa fil qawli wal amali wan niyyah. Para jamaah Masjid Ar-Rahman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah sore hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala melaksanakan sholat asar berjamaah. Mudah-mudahan ibadah kita, ketaatan kita, amal kebaikan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa, mari kita hadirkan dalam hati kita niat mencari ridha Allah Subhanahu wa taala dengan mendengarkan serta mengikuti kajian ilmu agama. Karena masih di momen bulan Syawal, oleh karenanya izinkanlah saya untuk mengucapkan kullu amin wa antum bi khair. Taqabbalallahu minna wa minkum shalihal a'mal, ghafarallahu lana wa lakum minal aidin wal faizin. Jadi mohon maaf lahir dan batin. Kalau di negara Arab sana, apa ya, halal bihalal ini tidak populer para jamaah, bahkan mungkin tidak ada. Adanya ini cuma di Indonesia. Karena memang orang itu ketika punya kesalahan, punya khilaf, punya kezaliman, pernah melakukan hal yang tidak sepatutnya kepada orang lain, maka tidak menunggu hari raya Idul Fitri, tetapi seketika, ya secepatnya untuk minta maaf kepada yang bersangkutan. Tapi itulah, kalau kita di Indonesia kan suka marketing, suka momentum dan seterusnya. Jadi tidak harus nunggu hari raya, tetapi sudah sepatutnya orang itu ketika
berbuat salah kepada orang lain adalah minta maaf seketika itu juga. Namun di Indonesia ini tidak ada masalah ya, dibuat momentum begitu. Jadi di hari raya 1 Syawal atau setelahnya orang mengadakan kegiatan yang saling memaafkan yang dikenal dengan istilah halal bi halal begitu. Jadi sudah kosong-kosong begitulah istilahnya. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita menempuh madrasah Ramadan ya, sebulan penuh, di bulan berikutnya, bulan Syawal dan setelahnya, ini adalah waktu kita untuk membuktikan apakah puasa di bulan Ramadan kemarin yang sudah kita kerjakan sebulan penuh itu apakah hanya sekadar menahan lapar, atau kita ini sudah berhasil menjadi orang-orang yang punya perisai takwa dalam kehidupan nyata. Karena kalau kita perhatikan di ayat Al-Quran, di surat Al-Baqarah ayat 183, yang di situ adalah perintah, isinya perintah kepada kita untuk melaksanakan ibadah puasa. Di penghujung ayat itu disebutkan bahwasanya tujuan orang itu melaksanakan ibadah puasa adalah supaya orang tersebut meraih, mendapatkan, memperoleh predikat takwa dari Allah Subhanahu wa taala. La'allakum tattaqun ya. Kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita diperintahkan melaksanakan puasa oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana pendahulu kita, umat sebelum kita. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah supaya kita menjadi pribadi yang bertakwa, melaksanakan perintah Allah semuanya tanpa terkecuali ya, kewajiban Allah, dan meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketakwaan ini dalam segala hal, dalam dunia kerja ya. Takwa di dunia kerja itu berarti mempunyai sifat profesionalisme yang dibungkus dengan syariat ya. Karena orang mukmin itu ketika dia bekerja ini bukan hanya sekadar kebutuhan tuntutan untuk memenuhi nafkah semata, melainkan ini adalah ya melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala ya. Mengamalkan sifat kebermanfaatan sama umat manusia. Dalam salah satu hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi manusia yang bermanfaat, manusia yang baik itu adalah manusia yang memberikan manfaat kepada yang lain. Yang paling utama adalah yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain. Dan dalam dunia kerja yang merupakan miniatur kehidupan kita, di sini tentunya kita bertemu dengan berbagai macam orang, berbagai jenis karakter, berbagai model ujian, cobaan, dan godaan. Oleh karenanya di kesempatan kali ini berdasarkan amanah yang didapukkan ke saya, kita akan membahas secara sistematis begitu bagaimana kita berupaya untuk menjaga batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala di tengah kesibukan profesi kita. Yang pertama, poin yang saya catat di sini adalah bagaimana seorang pegawai, seorang karyawan itu menjaga marwah dalam berinteraksi. Ada 2 poin di sini. Poin pertama adalah ikhtilat dan yang kedua adalah khulwah. Jadi ada 2 poin, ikhtilat dan khulwah. Karena kantor ini kan ya tidak 1 orang, 2 orang, tapi banyak orang, dan pegawai juga tidak semuanya satu jenis kelamin ya, ada 2 gender, ada laki-laki, ada perempuan. Dan tentunya syariat ini tidak melarang kita untuk bekerja sama. Laki-laki boleh bekerja sama dengan perempuan, begitu juga perempuan boleh bekerja sama dengan laki-laki. Namun syariat memberikan batasan, memberikan rambu. Supaya apa? Supaya profesionalisme kita ini tidak
berubah menjadi fitnah. Jadi jangan sampai pintu kholwat ini terbuka, jangan sampai setan ini menjadi pihak ketiga yang mengintai dan membisikkan bisikan-bisikan busuk kepada kita. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila." Wala taqrabuz zina. Jadi kalau diterjemahkan secara kata per kata itu maknanya adalah dan janganlah kalian mendekati zina. Jadi kalau kita perhatikan di sini tidak berupa larangan secara tegas langsung untuk berbuat zina, bukan, tetapi untuk mendekati zina. Jangankan berbuat, mendekati saja itu adalah sesuatu yang terlarang ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyebutkan la taznu, jangan berzina, tetapi Allah menyebutkan wala taqrabuz zina, janganlah mendekati zina. Artinya apa? Hal-hal yang memicu, memantik perbuatan zina itu juga dilarang. Seperti apa itu? Seperti ini tadi, kholwat dan ikhtilat. Kholwat dan ikhtilat. Kholwat ini nanti akan kita sebutkan secara detail. Itu adalah berdua-duaan, laki-laki dengan perempuan yang bukan mahram dan juga bukan istrinya di tempat yang tertutup. Itu secara garis besar namanya kholwah. Walaupun tidak melakukan tindakan-tindakan yang diharamkan, hanya berdua-duaan saja, masuk berdua laki-laki perempuan bukan mahram, bukan istrinya ke dalam lift, cuman berdua saja. Lah ini namanya adalah kholwah. Lah ini termasuk yang diharamkan karena memicu perbuatan zina. Kemudian juga memandang dengan syahwat, ya, pacaran, ini segala hal yang terkait ini juga memacu perbuatan zina, ya, memantik perbuatan zina. Berarti itu berdasarkan ayat yang tadi sudah saya baca, hukumnya adalah haram. Dan dalam ayat tadi yang sudah kita baca, zina ini disebut dengan fahisyah, ya. Bahkan tidak hanya fahisyah, tapi sesuatu yang sangat buruk sekali, ya, perbuatan yang sangat kotor, hina, tidak hanya melampaui batas agama, tetapi juga melampaui batas moral. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini sudah memperingatkan kita tentang perilaku zina ini. Dan zina ini para jamaah, lupa tadi belum saya sebutkan, ketika dimutlakkan, disebutkan kata zina, jadi zina secara mutlak itu adalah zina kemaluan, ya. Az-zina indal itlaq, ketika disebutkan kata zina itu adalah zina kemaluan, yaitu seorang laki-laki memasukkan zakarnya ke dalam farji perempuan yang tidak halal baginya, walaupun hanya seukuran kepala zakar, itu sudah disebut dengan zina. Itu zina secara mutlak. Dan ada zina-zina yang lainnya, tapi ada batasannya, zina mata, zina kaki, zina tangan, dan seterusnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah memperingatkan kita dalam hadisnya, Innallaha kataba ala bni Adam hadzahu minaz zina. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu telah menetapkan bagian zina bagi anak Adam, bagi keturunan Nabi Adam alaihissalam. Artinya apa? Banyak sekali manusia itu yang terjatuh kepada perbuatan zina, ya. Nah, disebutkan kataba ala bni Adam hadzahu minaz zina. Jadi Allah ini menetapkan bagian zina pada anak Adam yang pasti akan mengenainya. Artinya apa? Kebanyakan orang itu terjatuh kepada perbuatan zina. Adroka dzalika la mahalata. Kebanyakan terjatuh kepada perbuatan zina. Fazinal ainin nazar wa zinal lisanil mantiq wa nafsu tamanna wa tashtahi wal farju yusaddiqu dzalika kullahu aw yukadzibuh. Jadi di sini disebutkan dua macam zina yang lain. Kalau zina mata itu melihat, kalau zina lisan ini berbicara, tentunya yang diharamkan, ya. Kemudian wa nafsu tamanna wa tashtahi, ya, jiwa ini berangan-angan, punya keinginan, ingin mengerjakan dan seterusnya. Wal farju yusaddiqu dzalik au yukadzibuhu, dan kemaluanlah yang membenarkan atau mendustakan itu semua. Artinya apa, ya? Orang kalau sudah kepala sudah kepengen banget, ya sudah, tinggal zina yang paling akhir ini, zina mutlak tadi yang sudah kita sebutkan. Jadi ayat ini
memberikan pemahaman kepada kita bahwa zina itu tidak hanya berupa hubungan badan, tetapi juga bisa berupa pandangan, ucapan, pendengaran, sentuhan, hingga langkah kaki dan seterusnya. Untuk perbuatan maksiat itu juga disebut dengan perbuatan zina, tetapi bukan yang mutlak. Zina mata melihat, zina tangan memegang, zina kaki melangkah kepada perbuatan maksiat, zina lisan mengatakan perkataan yang haram, dan seterusnya ya. Jadi pesannya adalah supaya kita menjaga diri kita ya, seluruh anggota badan kita dari perkara-perkara, dari hal-hal yang menjerumuskan kita kepada perbuatan zina. Jadi ini poin pertama ini saya jelaskan lebih detail karena ini yang paling penting ini ya. Jadi tadi kholwat itu berdua-duaan dengan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, bukan istri ya. Walaupun tunangannya sendiri ya, ini juga masih masuk ya. Perempuan yang sudah dilamar oleh laki-laki itu masih belum halal ya. Belum halal, belum legal itu ya. Masih belum halal ya. Ketika sudah dilamar maka sudah orang lain tidak boleh melamar perempuan itu karena sudah dilamar oleh laki-laki yang pertama, kecuali kalau ditolak atau kalau tidak gitu sudah memutuskan lamaran dan seterusnya ya. Tapi ini masih belum halal, ini belum boleh berdua-duaan, belum boleh dipegang ya, apalagi ya sebagian orang itu incip-incip begitulah, ini apalagi hukumnya haram ini ya. Jadi kholwat saja tidak boleh ya, berdua-duaan tanpa adanya orang yang ketiga yang terpercaya. Jadi kalau ada laki-laki perempuan dalam ruangan begitu, tidak ada yang lain, walaupun mereka ini duduk-duduk begitu, satunya kerja dan saling mengabaikan, ini adalah kholwat yang hukumnya haram. Harus ada orang ketiga yang terpercaya yang menghalangi maksudnya mereka, orang ketiga ini ada di ruangan tersebut untuk mencegah terjadinya kholwah. Tapi dengan catatan orang ketiga ini adalah orang yang thiqah, terpercaya. Kalau sama gilanya ya tidak boleh juga. Kan ada kan ya 3 orang sama gilanya ya, 2 orang laki-laki 1 orang perempuan, atau 2 orang perempuan 1 orang laki-laki, lah ini tidak boleh. Dan ini berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, la yadkhulanna ahadukum ala mughibatin illa wa ma'ahu rajulun aw rajulan. Jadi tidak boleh sama sekali seorang laki-laki itu masuk ke tempat di mana terdapat seorang perempuan yang suaminya sedang tidak ada di situ. Jadi ini juga penting, tidak hanya terjadi lingkungan kerja. Ketika seorang istri di rumah, suaminya kerja dan tidak ada orang lain di rumah tersebut, ada tamu, walaupun itu teman akrabnya, walaupun itu kerabat suaminya, ya itu juga termasuk perbuatan khalwah. Ya, ini makanya kan ada istilah ipar adalah maut. Itu memang kayak gitu para jamaah. Seperti itu ya. Jadi harus ada orang ketiga yang terpercaya ya, yang bisa mencegah khalwah. Oleh karenanya kalau ada orang ketiga tapi orang ini buta, itu tidak cukup. Ada orang ketiga tapi masih anak-anak dan mudah dibodohi, ini juga tidak cukup, tidak mencegah keharaman khalwah begitu. Bahkan ketika di masjid, jadi ada masjid misalnya sepi, tidak banyak pengunjung, dalam kondisi-kondisi tertentu itu tidak ada jamaahnya, tidak boleh di situ laki-laki dan perempuan itu berdua-duaan. Ini juga termasuk perbuatan khalwah ya. Kecuali masjid ini tidak pernah sepi dari pengunjung, selalu ada orang ya, maka ini tidak termasuk khalwah begitu. Itu khalwah ya, hukumnya haram ya, berdua-duaan laki-laki perempuan yang bukan mahram, bukan istrinya. Kemudian ikhtilat. Kalau ikhtilat ini percampuran. Jadi dalam satu ruangan begitu sekelompok laki-laki dan perempuan ini dalam kondisi-kondisi tertentu, itu hukumnya haram. Ya, hukumnya haram. Ya, dalam kondisi yang memenuhi kriteria syariat yang akan kita sebutkan, ini hukumnya tidak haram ya. Tidak mutlak haram memang hukumnya, tetapi diperbolehkan selama terpenuhi prinsip syariat ya. Perincian hukumnya sebagai berikut. Jadi ikhtilat ini, percampuran kelompok laki-laki dan perempuan, ini hukumnya
boleh. Yang pertama syaratnya adalah tidak ada saling nempel, tidak saling bersentuhan. Jadi bukan seperti yang terjadi di konser begitu kan, uyel-uyelan begitu, dusel-duselan. Lah ini kan laki-laki perempuan campur, uyel-uyelan kan begitu kan, saling nempel, bahkan sengaja. Makanya kan kalau kita naik kendaraan umum ya, di bis kota atau di kereta itu kan ada gerbong yang kalau kereta khusus untuk perempuan. Lah ini juga sama ya, kita hindari sebisa mungkin panjenengan kalau menuju tempat kerja kemudian naik kendaraan umum ya, jangan oh ini perempuannya cantik saya duduk di sini saja, nanti ada kesempatan pura-pura ngantuk dan seterusnya. Lah ini ikhtilat yang seperti ini hukumnya haram para jamaah ya, karena terjadi nempel bersentuhan antar kulit antar anggota badan. Makanya kan banyak kasus pelecehan di gerbong kereta api itu kan ya karena tidak memperhatikan ini, karena tidak memperhatikan poin ini sudah diatur dalam agama kita seperti itu ya. Kemudian perempuan ini ya kalau dalam ruangan yang bercampur ini tidak dalam kondisi membuka aurat ya. Tidak dalam kondisi membuka aurat. Oleh karenanya ketika majelis misalnya, jadi misalnya ini kan kita dalam satu ruangan, seandainya ibu-ibu atau kakak-kakak yang di belakang itu di ruangan sini itu tidak haram, wong ndak uyel-uyelan kan di sini kan, laki-lakinya di depan, perempuannya di belakang, atau mungkin laki-laki di sebelah kanan, perempuan di sebelah kiri, seperti kondisi yang terjadi di beberapa musola atau di beberapa masjid ya, yang seperti ini hukumnya adalah tidak haram ya. Yang haram itu adalah ketika terjadi menempel, bersentuhan antar kulit, atau ada perempuan-perempuan yang buka aurat dan seterusnya, maka ini hukumnya haram. Soalnya sebagian orang itu ekstrim, jadi pokoknya tidak boleh campur baur mutlak, itu hukumnya haram. Tidak seperti itu. Dalilnya apa? Dalilnya adalah peristiwa yang terjadi di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada sebuah peristiwa pada saat itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu kedatangan seorang tamu. Jadi ada tamu laki-laki kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun, ya, sebagaimana kita ketahui, Rasul itu kan tidak setiap kali dapur beliau itu mengepul, tidak setiap kali di rumah beliau itu ada makanan. Jadi pada saat itu kondisi rumah Rasulullah, di rumah istri-istri beliau itu tidak ada makanan, tidak ada sesuatu yang bisa dijadikan jamuan untuk tamu Rasulullah tersebut kecuali hanya air putih. Jadi sampai sebegitunya ya beliau ini. Akhirnya apa? Rasul ini memberikan tawaran kepada para sahabat. Ini siapa yang menjamu tamu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Kemudian tawaran tersebut disambut dengan antusias oleh salah seorang sahabat dari kalangan Ansor. Akhirnya tamu ini dibawa pulang oleh sahabat tersebut. Kemudian konfirmasi kepada istrinya, ini tamunya Rasulullah. Kita punya apa di rumah? Ternyata di rumah itu tidak tersisa kecuali makanan yang dijatah untuk anak-anak mereka. Jadi makanannya ini adalah jatah anak-anak mereka. Kemudian apa? Kata laki-laki ini, ya sudah, anak-anak tidurkan. Kalau mereka sudah tidur nggak usah makan, tidurkan. Kemudian nanti hidangkan ke tamu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini porsinya ini tidak banyak, cukup banyak untuk tamunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di tengah-tengah istrinya menyiapkan begitu, kemudian lampu ini dimatikan. Di pura-pura lampunya mati. Kalau sekarang mungkin listriknya dimatikan begitu kali ya. Jadi akhirnya dihidangkan dalam keadaan gelap dan mereka berdua ini pura-pura makan, padahal tidak ada yang dimakan. Nah, akhirnya tamu ini ya mendapatkan jamuan dari sahabat tersebut, kemudian ya sudah selesai. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diberitahukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui perantara malaikat Jibril apa yang dilakukan oleh sahabat ini. Kemudian muncul sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi dhahikallahu lailatah. Jadi redaksi yang dipakai adalah dhahika, kata dhahika. Yang ini kalau diterjemahkan itu artinya tersenyum atau tertawa. Tapi karena ini disandarkan, ya, ini predikat ini disandarkan kepada Allah, maka tidak boleh diartikan apa adanya Allah tersenyum, Allah tertawa, tidak boleh.
Para ulama mengatakan Allah di sini maksudnya adalah Allah ridho. Dan tentunya ridho di sini juga bukan dengan makna pergolakan hati, bukan dengan makna yang itu bagi makhluk, tetapi dengan makna yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Ay ajiba min fi'alikuma. Jadi Allah Subhanahu wa taala ridho dengan apa yang dikerjakan oleh dua sahabat ini, pasang sahabat ini, mulai dari menjamu tamu dengan kondisi mereka yang sangat terbatas dan seterusnya. Sampai bahkan turun ayat Al-Quran ya, menjelaskan, memuji tindakan mereka ini. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khososoh wa may yuqshuhha nafsihi faulaika humul muflihun. Ya. Jadi mereka ini adalah orang-orang yang memprioritaskan, mengutamakan orang Islam yang lain dibandingkan dengan dirinya sendiri. Padahal mereka ini juga dalam kondisi yang butuh, dalam kondisi yang mendesak. Mereka lebih mendahulukan orang lain. Ini kan butuh buat anak-anak mereka. Tetapi mereka mendahulukan tamunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini beda dengan kebanyakan orang zaman sekarang, begitu kan? Jadi lebih mementingkan diri sendiri dan seterusnya. Padahal dia mungkin lebih punya dan seterusnya. Jadi sampai turun ayat ini. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala ridho dengan perbuatan mereka, ya. Bukan berarti Allah tersenyum tertawa karena ini tidak layak bagi Allah. Bertentangan dengan ayat Al-Quran, ya. Laisa kamitslihi syai', Allah itu tidak serupa dengan suatu apapun dan tidak disifati dengan sifat makhluk. Nah, dalilnya atau istidlalnya, cara mengambil dalil dari peristiwa ini adalah kita di sini ditemukan bahwasanya mereka dalam satu majelis di meja makan. Ada sahabat, istrinya, kemudian tamunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkumpul, ikhtilat, bercampur aduk laki-laki perempuan. Rasul tidak mengingkari itu, Rasul bahkan memuji perbuatan tersebut. Nah, dari sini diambil pembelajaran oleh para ulama bahwasanya berkumpul itu hukumnya adalah ya tidak mutlak haram, melainkan boleh selama tidak terjadi yang namanya khalwah, selama memegang unsur syariah. Gitu. Ini poin yang pertama para jamaah. Poin yang kedua adalah integritas kita terhadap lisan. Jadi karena kalau di instansi itu kan tentunya tidak bekerja sendiri, ada tim dan seterusnya. Tentunya akan ada ruang istirahat, tentunya ada koordinasi antara satu karyawan, satu pegawai dengan yang lain. Ada grup WhatsApp, ya. Ini ya memang untuk memudahkan kita dalam berkoordinasi. Tetapi ini jangan sampai menjadi majlisul ghibah. Jadi kalau ada pimpinannya siap-siap Pak, siap dan seterusnya, tapi di belakangnya diomongin kejelekannya, atau misalnya membicarakan tentang keburukan rekan yang lain dengan tujuan menjatuhkan dan seterusnya. Nah, ini majlisul ghibah ini ya. Ini menjadikan gaji kita ya mungkin tidak berkah begitu ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, wala yaghtab ba'dukum ba'dha, ya. Janganlah seseorang itu menggunjing, menghibah orang lain. Ghibah itu apa para jamaah? Ghibah itu adalah membicarakan sesuatu terkait orang lain, muslim lain, yang orang ini sekiranya dengar itu tidak senang dan membicarakannya itu di belakang orang tersebut. Terkait fisiknya, terkait kekurangannya, terkait hal-hal yang berkaitan dengannya, istrinya, anaknya, karakternya dan seterusnya. Ini namanya ghibah para jamaah ya. Dan ini hukumnya haram walaupun memang orangnya memang seperti itu. Misalnya rekannya punya bau badan yang menyengat. Aduh, gak kuat, aku pengen semaput rasanya. Lah, ini adalah termasuk perbuatan ghibah walaupun kenyataannya seperti itu. Itu loh, atasan kita ini ternyata termasuk istri, ikatan suami takut istri. Lah ini juga termasuk perbuatan ghibah. Ya. Perkara ini seandainya atasannya dengar itu dia nggak senang begitu kan. Nah ini yang dilarang dalam agama kita. Ya. Kemudian bercanda yang kelewatan, ya menghina fisik, ya bullying gitu kan, body shaming misalnya, yang menjadikan orang sakit hati, ini juga termasuk yang dilarang. Bercanda ini memang hukumnya tidak mutlak haram, boleh ya. Bahkan Rasul sendiri itu
juga termasuk orang yang bercanda ya. Dalam salah satu hadis beliau menyebutkan ya, inni la amzah walakinnani la akdzib. Rasul mengatakan, Rasul bersabda, saya juga bercanda, tetapi saya tidak berbohong, saya tidak berdusta. Artinya apa? Rasul ketika bercanda, bercandaannya itu adalah tidak menggunakan sesuatu yang dusta, bukan bohong ya. Seperti itu. Jadi bohong itu bukan alasan seseorang itu legal, canda itu bukan alasan seseorang itu legal untuk berdusta. Kemudian poin berikutnya ya adalah amanah dalam menggunakan fasilitas dan harta instansi ya. Jangan sampai seseorang itu kredibilitasnya dipertaruhkan gara-gara gratifikasi atau melakukan tindakan yang mengkorupsi waktu. Kita ingat dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Ya Allah itu merintahkan kepada kita untuk melakukan amanah. Amanah dalam segala hal. Ada yang mengawasi, tidak ada yang mengawasi, ada asesmen, tidak ada asesmen, ada evaluasi bersama atau laporan dan seterusnya. Ya ini kita lakukan dengan amanah ya. Seseorang mungkin bisa luput dari pantauan bosnya, dari pantauan kalau sekarang ini pengawasnya dan seterusnya, tapi dia tidak akan bisa luput dari pantauan malaikat raqib dan atid ya. CCTV boleh saja rusak ya, listrik boleh saja padam, tetapi malaikat itu tidak akan lalai dalam mencatat apa yang menjadi tugasnya. Jadi di ayat ini ada 2 poin, ada amanah ya dan ada keadilan. Wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita apabila kita menetapkan suatu hukum, suatu ketentuan, maka hendaknya dengan cara yang adil ya. Seperti itu. Jadi amanah, keadilan ya ini berarti masuk di dalamnya sikap tanggung jawab, apalagi kita ini atau panjenengan ya, kalau saya bukan ya. Panjenengan ini adalah orang-orang yang bekerja di lembaga negara ya. Tentunya tanggung jawabnya ini tidak hanya kepada instansi tapi juga kepada pihak-pihak yang lain. Kemudian ya jangan sampai seseorang itu menggunakan fasilitas yang selain yang diizinkan oleh yang berwenang. Jangan sampai misalnya ya, menggunakan printer kantor untuk kebutuhan pribadi atau menerima bingkisan dari vendor misalnya, yang mereka ini tentunya punya tujuan. Tidak ada orang tidak kenal, tidak ada hujan, tidak ada angin, kemudian ujuk-ujuk ngasih hadiah begitu, kecuali untuk mempengaruhi ya, untuk membeli integritas kita kan. Jadi jangan sampai hal seperti itu mempengaruhi kebijakan kita. Oleh karenanya secara aturan itu ya tentunya dilarang gitu kan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la'anallahu rasyiya wal murtashi. Jadi Allah itu melaknat orang-orang yang menerima riswah, dalam bahasa kita rasuah, atau istilah lainnya adalah uang pelicin itu apa namanya? Ya, uang suap, uang sokoan lah. Ini adalah sesuatu yang terlaknat. Yang memberi maupun yang menerima ini mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum. Jadi janganlah wahai kalian orang-orang yang beriman itu berkhianat kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada rasulnya. Jadi berkhianat kepada Allah ya, kalau zaman dulu konteksnya adalah orang-orang itu menampakkan keislaman di hadapan orang-orang muslim, kemudian kalau di hadapan orang-orang kafir mereka menunjukkan wujud aslinya begitu ya. Jadi menyembunyikan kekufuran di hadapan orang-orang Islam. Ya, kalau orang-orang Islam tidak ada, mereka menampakkan kekufurannya dan menunjukkan rahasia-rahasia orang Islam kepada orang-orang kafir gitu. Kemudian ini juga tidak kalah penting para jamaah ya, bagi kita yang sudah berkeluarga, apalagi yang LDR ya, long distance
relationship ini juga harus berhati-hati. Ya, kita ini punya tanggung jawab ya. Kalau memang kita menerima pekerjaan ini ya berarti harus siap dengan risikonya ya, siap berpisah dengan istri untuk sementara waktu, ada yang beberapa hari, ada yang seminggu, bahkan ada yang karena mungkin hitung-hitungannya nggak cukup sehingga harus apa S3. Semua pengen dengan ke S3 ya, sebulan setor sekali ya, paham ya? Jadi ada istilah seperti itu. Atau kalau lebih pendek lagi, S3-nya ini lebih durasinya lebih pendek, seminggu setor sekali lah. Ini juga harus bisa menjaga amanah yang punya keluarga ya, karena memang ujian itu banyak bentuknya. Ujian kesetiaan ini juga ya, banyak orang-orang itu yang tidak lulus di ujian yang seperti ini. Kita ingat bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Jadi setiap kita adalah ra'iyah ya, pemimpin ya. Apa ra'in, pemimpin. Kalau yang dipimpin ra'iyah atau mar'i. Di setiap kita adalah pemimpin, dimintai pertanggungjawaban nantinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya. Istri yang ditinggal oleh suaminya juga seperti itu. Makanya di masa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, ketika orang itu ditugaskan untuk perang, itu ada durasi waktunya. Sampai sebagian khalifah ini melakukan riset para jemaah. Jadi tanya kepada, seingat saya sebagian istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bertanya, seberapa kuat perempuan itu ditinggalkan oleh suaminya itu? Disebutkan di situ kurang lebih durasinya adalah 4 tahun, 4 bulan ya, 4 tahun. Oleh karenanya orang yang berjihad di medan perang itu ya tidak melebihi durasi tersebut ya. Karena kasihan nanti kebutuhan biologisnya tidak terpenuhi. Kalau perempuan lebih kuat, kalau laki-laki tidak lebih kuat daripada perempuan ya. Seperti itu. Oleh karenanya ya sudah, panjenengan kondisikan ya, kita semuanya kondisikan bagaimana hal-hal yang seperti ini ya, pekerjaan kita ini jangan sampai karena ngejar rupiah kemudian terjatuh di perbuatan yang dilarang oleh agama Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi marilah kita jadikan pekerjaan kita ini sebagai ladang ibadah. Kita niatkan dalam hati kita mencari rezeki yang halal ya, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Kita bikin lingkungan kita ini adalah lingkungan yang kondusif ya. Jadi kantor ini bukan hanya sekedar tempat untuk mencari gaji, tetapi juga tempat untuk mendulang pahala dari Allah Subhanahu wa taala dengan jalan berinteraksi yang baik. Karena terkadang pekerjaan itu terasa lelah itu bukan karena pekerjaannya, bukan karena fisiknya, tetapi karena gesekan antar pekerjanya, antar manusianya. Seringkali mungkin terjadi konflik, komunikasi yang tidak sehat, hubungan yang tidak sehat ya, sehingga tekanannya di situ. Kalau kerjaannya mungkin tidak lebih berat ya, seperti itu. Ya, tapi namun demikian ya, kalau kita mampu menata hati kita ya, kantor ini tidak akan menjadi beban mental, tetapi akan berubah menjadi ladang pahala yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Kita harus mampu mengubah ya interaksi gesekan antar kita dengan rekan-rekan kita ini menjadi suatu keberkahan. Kita jangan fokus kepada siapa yang benar, tapi kita fokus apa yang benar. Yang salah ya kita benahi, yang salah juga mengakui kalau dia salah dan menerima masukan, kritik, saran dari orang lain. Seperti itu. Jadi mungkin itu ya materi yang bisa saya sampaikan pada sore hari ini, mudah-mudahan bermanfaat ya. Mari kita bermuhasabah, kita pertanyakan kepada diri kita, apakah kehadiran kita di tempat kita bekerja, di kantor kita ini memudahkan urusan orang lain, atau sebaliknya justru menjadi beban bagi rekan kerja kita. Orang-orang sekitar kita ini
nyaman nggak dengan kita, atau mereka ini malah tidak nyaman dengan keberadaan kita, seperti itu. Tapi tentunya dengan catatan tidak sampai mengorbankan syariat. Prinsip agama tetap harus dipegang ya. Sikap tidak enakan, ya, berlebihan itu juga tidak baik gitu kan. Teman ngajak dugem, teman ngajak minum, teman ngajak apa ke LC misalnya, ini kan juga ya tantangannya orang-orang yang diberikan kelebihan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala begitu ya. Tapi di satu sisi harus hidup jauh dengan keluarga. Ya oleh karenanya marilah kita cari komunitas yang baik ya. Sebagaimana kita penuhi kebutuhan gizi jasmani kita, kita penuhi juga kebutuhan gizi rohani kita. Mudah-mudahan kita sekalian dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala para pekerja yang amanah, yang menjaga adab, menjauhi perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya memberikan manfaat kepada bangsa, kepada umat, dan kepada negara. Demikian bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan para jamaah, mungkin ada yang kurang jelas, ada yang mau ditanyakan, monggo silahkan. Ayo ke Syahama, pondok penuh berkah, belajar ilmu